KPU tentu tidak akan membuat PKPU nomor 8 yang poin dilantik itu. Iya, betul. Dia tidak akan. Kalau itu tidak, otomatis saya tidak mencalon. Ternyata disodorkan pertandingan ulang. Bagaimana kaki udah pegal. Tidak akan lebih pusingnya. Mari kita pusing sama-sama. Diridhoi Tuhan untuk maju misalkan di gubernur. Kemudian saya dalam posisi saya yang kalah. Itu sudah. Saya katakan kepada diri saya, "Hei Gusnan, ini Allah tidak menghendakimu. Ya, kenapa Anda memaksakan diri? Sudahlah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini mungkin saya ceritain dulu latar belakangnya, mengutip dari pernyataan Pak Gusnan Mulyadi bahwa MK telah meniup peluit panjang pertandingan Pilkada Bupati Bengkulu Selatan. Pak Gusnan dinyatakan diskualifikasi, tapi pertandingan belum ada pemenangnya. Artinya KPU akan menyiapkan pertandingan ulang. Nah, kita akan bahas detail. Kita sudah menghadirkan Pak Gusnan Mulyadi. Apa kabar, Pak? Kabar baik dan sehat. Bagaimana, Pak? Setelah mengetahui peluit dari MK bahwa Pak Gusnan didiskualifikasi. Jadi begini, saya masuki dunia politik ini berawalnya dari seorang pegawai negeri yang sekaligus pebisnis. Kemudian tahun 2008 tepatnya saya ikuti kontestasi pilkada pertama. Kemudian pemilihan saya kalah. Saya kalah dan pemilihan ulang tahun 2020, 2010 itu pun saya kalah. Jadi saya sudah merasakan 2 kali kalah, Pak, ya? 2 kali kalah yang luar biasa, membuat terpuruk, jauh lebih terpuruk dari ini. Nah, jadi kalau menghadapi ini saya santai. Nah, karena saya sudah merasakan, saya sudah tahu bagaimana kalah, saya sudah merasakan bagaimana menang, dan ini saya merasakan menang, saya menang. Ya terbukti nyata saya menang, tapi di MK digagalkan. Artinya saya sangat bangga kepada masyarakat Bengkulu Selatan, kepada tim sukses yang sampai berapa kali saya mengikuti pilkada sampai yang terakhir ini, saya diantarkan masyarakat. Artinya saya orang yang dicintai dan saya orang yang disenangi dan diharapkan di Bengkulu Selatan. Ini fakta. Ya, itu. Okay. Jadi happy. Pak, kalau saya setuju dengan cara Pak Gusnan menganalogikan ini adalah pertandingan sepak bola. Artinya Pak Gusnan sebagai pemain, player, itu kan artinya mengikuti semua aturan main. Berawal dari kasakusuk bahwa Pak Gusnan tidak bisa maju karena sudah 2 periode, keluar aturan PKPU. Di poin E dihitung saat pelantikan. Jadi artinya kalau boleh ada statement dari Pak Gusnan, salah siapa ini, Pak? Kalau kita mencari siapa yang salah, tentunya tidak ada yang salah. Janganlah kita menyalahkan orang. Namun ini salah satu penyebabnya ketidaktegasan MK dalam membuat putusan detil. Seharusnya MK menyebut bahwa yang dimaksud dengan real dan faktual itu termasuk saat ditunjuk sebagai PLT. Saya tentu tidak akan KPU tentu tidak akan membuat PKPU nomor 8 yang poin dilantik itu. Iya, betul. Dia tidak akan. Kalau itu tidak, otomatis saya tidak mencalon. Kalau saya tidak mencalon, otomatis saya menyiapkan orang lain, dan sekaligus Bengkulu Selatan dan banyak daerah-daerah lain juga tidak akan kehilangan uang begitu besar. Otomatis masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau cerita salah, ya MK sendiri keliru dalam hal ini. Seharusnya dia terang-terangan, tegas-tegas. Nah, sementara di satu sisi saya tidak menyalahkan, tapi artinya saya menyimak pembacaan putusan di 4 lawang. Keputusannya silakan diulang. Itu disebutkan bahwa itu dihitung sejak ditunjuknya menjadi semenjak diberhentikan sementara.
Jadi merujuk kepada pemberhentian sementara bupati yang kena masalah itu. Nah, tapi ketidakkonsistenan masuk di Bengkulu Selatan yang seandainya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu pada saat aturan perundang-undangannya itu sang bupati yang tersangka ini itu ditetapkan sebagai terdakwa. Nah, terdakwa di pengadilan terregister dia, baru disebutkan di situ di undang-undang bupati, gubernur, bupati, wali kota yang terdakwa dan sudah terregistrasi di pengadilan itu dinyatakan diberhentikan sementara. Kalau dihitung di situ, ya maka saya cuma 2 tahun 5 bulan 5 hari. Nah, artinya tidak ada konsisten. Nah, ini juga bingung nanti. Pada saat nanti ada pilkada lagi begini, yang mana mau jadi patokan? Yang PLT, ya, atau yang yang berhentikan sementara. Nah, sementara di satu sisi MK sendiri menyebutkan di halaman 68 dia sebutkan bahwa itu semenjak itu bupati berhenti karena meninggal dunia atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Nah, bupati diberhentikan, ini ngaco lagi kan? Itu PKPU putusan MK yang nomor 2129 yang 2024 yang Pak Helmi. Di situ menyebutkan bahwa diberhentikan itu tadi pertama itu karena meninggal dunia atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Bupati diberhentikan itu kalau kasus pidana itu pada saat putusan pengadilan yang bersifat tetap. Jadi bagaimana konsistensinya? Jadi tapi itu tidak perlu kita bahas, itu sudah kita yang selalu melihat spion dalam berkendaraan tidak akan dapat kita menentukan arah yang benar ke depan. Nah, kan gitu filosofinya. Jadi nggak usah lagi spion ini hanya sekali-kali kita lihat, jangan sampai kita membuat kita celaka karena kita kelihatan di belakang. Artinya masa lalu cuma sekedar guiding kita untuk mencapai masa depan. Begitu, Adinda. Kalau secara kacamata Pak Gusnan, siapa yang dirugikan dari putusan MK ini? Banyak. Ya, saya. Kalau pribadi, masyarakat yang sudah memberikan hak suara, masyarakat yang kehilangan kesempatan tahun ini untuk mendapat bangunan dari anggaran pemerintah. Ya. Pemerintah yang sudah mengeluarkan uang. Kalau saya rugi 1 kali. Iya. Ya, kalah 1 kali kalah. Tapi kali ini ada yang kalah 2 kali. Pasti kan? Iya. 2 orang akan kalah. Ya, minimal 1 orang akan kalah 2 kali. Iya. Ya, dan tidak kemungkinan mungkin kalah 2 kali. Kalah 2 kali, betul. Iya, kalah 2 kali. Itu lebih sakit lagi. Lebih sakit mereka daripada saya. Pasti itu. Karena saya sudah mengalami. Kalah 2 kali berturut-turut. Itu akan lebih sakit lagi. Jadi, ya tidak ada yang menang di sini. Iya. Berarti kalau bicara analisa Pak Gusnan tadi, saya cermati adalah harusnya MK itu memperjelas detil putusan secara detil. Iya. Jadi nggak multitafsir lagi. Nggak multitafsir. Iya. Nggak multitafsir. Itu seharusnya. Sehingga jangan membuat negeri ini bingung. Sementara kita tahu. Karena nggak semua orang ahli hukum ya Pak ya. Karena kita tahu ada daerah lain dengan kasus yang sama, tapi karena tidak menuntut dia lolos jadi bupati. Nah, iya. Ayo, di mana keadilan? Iya. Ya, tapi itu nggak bisa lagi kita nggak usah lagi itu kita persoalan itu sudah lalu, itu juga bagian dari skenario Tuhan. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya saya ikhlas terima, keluarga juga ikhlas terima, bahkan ada dia bersyukur karena selama saya menjabat was-was. Betul. Kita tahu risikonya luar biasa besar, ya. Dengan gaji yang sangat kecil,
resiko sangat besar karena mereka tahu bagaimana pada saat saya jadi pengusaha. Saya lebih hidup tenang, penghasilan jauh lebih besar, ya, lebih nyaman, waktu bersama keluarga lebih banyak. Kalau ini nggak ada waktu sampai siang malam, itu hikmahnya. Dan saya tampaknya akan bukan tampaknya, karena keputusan ini saya cuma berdoa sekitar 3 bulan atau mungkin paling lama juga 4 bulan ke depan itu saya bisa mengakhiri masa jabatan dengan semua, dengan baik, dengan santai, dengan damai, keluar nanti semuanya nyaman. Ya udah, tinggal saya kembali lagi seorang pebisnis. Saya punya network di Jakarta, saya punya network di Singapura, di Malaysia, di Cina. Ya, network saya masih jaga bahkan terbentuk. Dan saat ini pun saya sebenarnya diundang di Cina untuk pembangunan pabrik drone di Provinsi Bengkulu. Itu benar, undangannya udah nyampe. MK memerintahkan perpanjangan waktu 90 hari sampai hari ini, Pak, ya, kalau nggak salah. 60 atau 90 hari? 60 hari. Iya. Sudah ada pemain cadangan yang mulai pemanasan ini, Pak? Oh iya, saya bilang tadi ya, saya bukan membanggakan diri, tapi tolong Adinda cari di Bengkulu ini ya politikus yang sudah malang melintang mengalami ya artis seperti saya itu cuma berapa orang yang mungkin di muka-muka satuan. Udah kalah berapa kali, maju lagi ya. Saya kalah 2 kali berturut-turut, menang dan menang lagi, ya, kemudian dikalahkan. Nah, pengalaman saya sudah lengkap. Saya bisa 3 kali mengikuti pilkada dengan kondisi menang. Ya, artinya saya sudah tahu bagaimana penyebabnya kalah, apa penyebabnya kalah, bagaimana cara menang, bagaimana cara menang. Nah, dan barisan saya militansinya luar biasa. Dan siapapun yang nanti memakai baju yang saya sudah buat, ya kalau sampainya ini baju, ya ini saya tim saya adalah baju, ya kan, sistem yang saya gunakan adalah baju, taktik dan strategi yang saya susun secara detail sedemikian rupa, saya tidak pakai konsultan, ya, semuanya ada di kepala saya. Ini ada orang yang memakainya. Saya pakaikan baju ini kepada orang tersebut. Saya yakin dia akan lebih banyak perolehan dan menang lebih seperti saya. Sudah ada namanya, Pak? Ya, saya sudah kantongi beberapa. Dan mohon maaf, saya pun diburu di telepon. Ya. Karena tahu, bayangkan kekuatan orang tersebut, kekuatan saya, kekuatan II. Mereka pemain baru, mereka belum luka. Ya kan begini loh. Pemain baru nanti belum luka loh. Saya akan mencari orang yang belum luka atau mungkin istri saya sendiri. Saya belum tahu. Ya. Sudah berapa nama lah kira-kira, Iya, Pak? sudah berapa nama. Nah, kalau saya tadi mencari orang yang belum luka, sementara kawan ini udah kecelakaan, udah tersungkur segala macam. Ya kira-kira. Ya, secara akal kan. Politik ini logika. Iya. Pasti jadi pemenang. Sudah gimana dengan partai pengusung kemarin, Pak? Sudah ada komunikasi? Kalau untuk Nasdem, karena saya tua Nasdem, ya tentunya kita saat ini melakukan penjaringan. Mulai melakukan penjaringan siapa-siapa yang akan diusung nantinya. Dan itu sudah dibuka. Sementara saya sendiri pun sudah insya Allah ya sesegera mungkin, karena kemarin ditunggu untuk bicara dengan DPD Kakak Erna Sari Dewi maupun ke DPP. Ya. Mungkin saya agak kurang menanggapi soal putusan MK itu, kan. Artinya untuk wakil bupati itu tetap harus II Sumirat. Ya. Nggak bisa dinaikin jadi calon bupati. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tetap
II dia dikasih kesempatan, ya kita berharap II juga tetap bertahan karena II ya bagian dari saya. Gitu. Jadi saya akan perjuangkan II, perjuangkan apa namanya tuh pengganti saya dengan totalitas, bahkan lebih kuat dari saya berjuang untuk diri saya sendiri. Karena saya berjuang untuk diri saya sendiri, saya ada ukurannya. Saya pasti menang di sana, menang di sana, menang di sana. Kalau ini saya berjuang kuat karena memperjuangkan orang lain. Calon pengganti ini kader Nasdem? Ya, kita prinsipnya bisa jadi kader Nasdem, bisa jadi luar, tapi kalau dari luar kita berharap nanti bisa menjadi kader Nasdem. Siapa saja orang yang Pak Gusnan libatkan untuk menggodok nama-nama ini? Ya kalau saya tidak bisa sendiri karena partai. Tapi artinya ya saya yakin partai juga akan mendengar saya. Ya artinya saya bilang partai tidak salah pada saat mengusung saya mampu menjadi pemenang dan itu akan menjadi pertimbangan partai politik pengusung baik Nasdem, Golkar maupun PKS. Nah, jadi saya akan segera sowan juga ke PKS, sowan ke Golkar untuk sampaikan hal ini. Tetap solid tapi ya harus dong. Kalau nggak solid, ya II Sumirat itu diusung atas nama Golkar, ya kan? Kalau kalah, ya rugi, kan gitu kan? PKS pun mengusung kita, kalau kalah rugi. Jadi ya tidak ada pilihan selain 3 partai ini termasuk kita Nasdem harus solid mendukung ini, kejar kemenangan, harus berjuang bersama-sama. Apa tanggapan II Sumirat terkait MK ini kemarin? Ada cerita dengan Pak Gusnan atau Pak Gusnan yang membesarkan hatinya? Ya saya sampaikan, saya bilang kalau dengan II saya sampaikan, Adinda, kita tidak usah lagi membahas masalah MK karena udah terang benderang. Sekarang kamu berdiri, busungkan dada, jangan pernah menghiraukan omongan orang. Iya, memang akan lebih banyak orang tidak senang. Iya, ya, yang akan bicara tuh lebih banyak orang tidak senang. Orang senang lebih banyak diam. Iya kan? Ya mohon maaf, orang pintar cenderung diam. Orang pintar cenderung diam. Orang bodoh itu banyak bicara. Iya. Itu kan kosong jadi ngunyinya. Iya, itu udah pasti. Itu yang kedua saya bilang juga dengan dia kemarin tuh masalah orang ini juga. Tidak usah kita berdebat berusaha untuk mengalahkan orang bodoh. Karena kalau ingin berdebat atau mengalahkan orang pintar, cukup dengan satu alasan. Dia berpikir, karena orang pintar itu selalu mencari kebenaran. Orang bodoh berusaha untuk mencari pembenaran. Ya, tidak peduli salah, pokoknya dia harus benar. Nah, kita berdebat itu tidak akan mungkin kita menang. Dan karena kita pasti kalah, karena prinsipnya udah berbeda. Udah sekarang kamu fokus, jangan hiraukan kiri kanan omongan orang, itu masa bodoh, tidak ada gunanya, menghabisi energi. Fokus, kamu berdiri, saya di belakang kamu, ya kamu harus menang bersama nanti orang yang kita usung. Orang baru ini tadi. Iya. Saya akan berikan kejutan ke Bengkulu Selatan. Kapan Pak Gusnan akan mengumumkan sosok ini, Pak Gusnan? Tunggu tanggal mainnya. Mungkin boleh kasih penjelasan dikit. Nanti 60 hari ke depan setelah putusan MK akan ada pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan terkait pilkada bupati. Itu nanti gambarannya apakah tahapannya tetap ada kampanye lagi atau langsung pemungutan? Kalau dari MK kan cuma disebutkan cuma 1 kali debat ya kampanye. Kalau masalah kampanye aku rasa ya sosialisasi lah minimal kan. Tapi apalagi gunanya juga. Masyarakat juga nanti kan lihat. Ya saya terus terang aja SMA, WhatsApp segala macam nih ribuan ke saya. Ya, kami siap milih siapapun itu
ditunjuk Pak Gundul, ya kami akan milih sama dengan memilih Pak Gundul. Barisan militan dari Pak ya? Oh iya, ya begitu. Nanti orang melihat sana tidak saja melihat melihat siapa figur yang saya dukung, tapi melihat foto itu mereka akan membayangkan saya. Ya. Betul itu. Karena ada rasa kecewa. Ini ingat loh. Ini kalau saya harus nilai sisi negatif dan positifnya bagi lawan. Ini bukan baik saja bagi lawan. Iya. Bagus. Tapi kan hasil hitung suara kemarin, perolehan suara Pak Gusnan dengan calon lain itu selisihnya tipis. Ya, paham. Bagaimana nih? Apa tipis ini kan bisa jadi nanti Pak Gusnan menang lagi atau bisa jadi ini imbang nanti yang kedua ini? Ya, kita tahu. Pasangan saya adalah Ii Sumirat, adiknya Pak Gubernur. Paham kan? Pada saat terjadi tsunami politik yang sangat berimbas ke Pilkada Bengkulu Selatan, secara akal, ya politik saya tidak menang. Iya kan? Iya. Secara akal politik saya tidak menang karena sudah diserbu sedemikian rupa. Iya, dengan tsunami politik itu. Bahkan tim saya itu takut bergerak. Nggak berani, 3 hari itu semuanya tiarap. Bayangkan dengan demikian kuatnya, demikian parahnya diserang kiri kanan. Dengan kondisi tim saya tidak berani bergerak. Ya, Tuhan masih kasih kemenangan. Itu yang mereka nggak kaji. Bukan selisih yang tipis, tapi di dalam penyebab tadi, Pak. Di dalam tekanannya begitu dahsyat. Masih bisa menang. Di dalam sebagian orang-orang tertentu ini sudah mulai berkhianat karena tidak mungkin lagi menang. Ya, di tengah seluruh tim II tidak ada yang berani bergerak. Bayangkanlah. Ya, mohon maaf ya, memang seluruh tim II tidak berani bergerak dan tiarap karena ketakutan yang luar biasa dengan tsunami politik. Saya masih menang. Itu yang harus ditanya. Key poinnya, Pak ya. Iya. Bukan selisih suara yang 818 itu bukan. Artinya kalau tidak ada peristiwa tsunami politik. Tidak ada tsunami politik. Jauh. Oh iya jauh, pasti jauh. 50%-an. Berarti itu selisih jauh ini atau di pemilihan pemungutan suara ulang tadi optimis berapa persen? Kalau di sini nanti ulang. Saya akan semaksimal mungkin mengejar selisih suara yang di luar selisih suara untuk masuk ke MK. Targetnya nggak usah muluk-muluk karena bukan saya. Figur baru belum tentu udah klik langsung dengan masyarakat. 10% optimis, Pak. Saya nggak berani, tapi ya harus maksimal. Nggak boleh itu. Harus jangan sampai ada celah. Tadi Pak Gusnan tadi sedikit memberi informasi bahwa dengan adanya peristiwa tsunami politik sebelum pemilihan, tim-tim takut bergerak. Terus ada yang mulai berkhianat tadi. Jadi artinya peristiwa itu membuka mata Pak Gusnan juga ya Pak terkait. Oh iya, tentu dengan itu taktik dan strategi ke depannya kan harus lain lagi. Yang sekarang ya, mohon maaf ya, kalau saya Adina masih lihat lah secara psikologi kita datang segala macam kelihatan loh kalau saya ini down. Bahkan kelihatan loh, nggak bisa dibohongi wajah saya segala macam down. Ya. Lihat, saya semakin sehat saja dengan permasalahan ini, bukan ini ya. Ya semakin sehat, dan sementara mereka kawan-kawan yang akan bertanding 2 kali. Sekarang saya yakin juga tidak kalah pusingnya dengan saya. Karena berharap dilantik kan. Ternyata disodorkan pertandingan ulang. Bagaimana kaki udah pegal. Tidak akan lebih pusingnya. Mari kita pusing sama-sama. Artinya saya ketawa jujur. Saya ketawa dengan ini. Aduh, saya bilang saya ketawa. Karena mungkin
output putusan MK kemarin Tidak sesuai dengan harapan. Harapannya adalah nomor 2 langsung ya. menang ya. Ternyata enggak, ternyata PSU. Enggak. Ternyata itu. Sementara akan berlawan nanti dengan pemain yang segar. Iya. Pemain segar. Iya. Dengan strategi baru. Sementara lawan strateginya sudah terbaca gitu Pak ya. Iya. Orang-orangnya udah kita tahu. Nah, jangan-jangan sebagian nanti bisa juga kita tarik. Jadi saya bilang aduh kasihan. Inilah yang namanya yang ya boleh katakanlah petua orang dulu kan yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kalau saya terus terang aja, walaupun saya kalah, saya merasa yang jadi arangnya. Yang merasa jadi arang walaupun sama-sama kalah, saya bukan jadi abu. Karena saya cuma kalah batas ini. Iya. Saya batas ini kalah. Saya kalah dengan terhormat karena saya pemenang. Iya. Saya kalah dengan terhormat loh sebagai pemenang. Iya. Ya, seandainya aturan PKPU itu memang udah jelas, saya tidak akan calon. Nggak akan calon, betul. Saya tidak akan calon. Bodoh saya. Saya sudah jelas dan tegas putusan KPU segala macam itu dengan tegas menyatakan itu. Saya tidak akan calon. Kalau udah ngomong, lo tahu nggak bisa calon, kenapa calon? Ya itu komentar para penonton yang tidak pernah bermain dan tidak tahu. Kenapa kita mesti dengar itu? Lah kalau sudah tidak bisa calon jelas, nggak mungkin saya calon. Bisa jadi calon gubernur. Kan begitu kan? Karena aturannya bisa kan Pak? Aturannya bisa. Itu kalau ada yang ngomong ya katanya, wah kenapa calon? Kan sudah tahu tidak bisa. Lah karena saya tahu itu bisa, makanya saya calon. Bukan karena saya tahu tidak bisa saya tabrak. Kalau tidak bisa, ya itu contohnya kan dicoret. Ya, pada saat itu kata KPU. Toh kata KPU berbeda dengan kata MK. Ya udah, dunia ini kan kita tahu dunia ini sedang Republik ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu mulai dari kemarin kan. Maka saya sangat luar biasa apresiasi dengan Pak Guston ketika putusan MK tiba-tiba beberapa menit kemudian Pak Guston langsung bikin video pernyataan yang wah ini kok nggak ada sedih-sedihnya. Saya pikir kan analoginya pas, saya bilang. Nah, beralih ke ini tadi Pak Guston. Sebenarnya Bengkulu Selatan ini butuh pemimpin yang seperti apa sih Pak untuk membangun Bengkulu Selatan biar lebih maju lagi? Begini adik saya mohon maaf ya, saya tidak bukan dengan mengecilkan orang, tapi di sisi manapun saya rasa saya tidak kalah kalau di sisi kemampuan sumber daya manusia, pendidikan, pengalaman, ya saya punya network ya, orang Cina datang ke sini sampai ketemu dengan Pak Gubernur, sampai datang rame-rame ke sini, yaitu ya orang kenal enggak, dibayarin enggak datang ke sini, pengusaha besar itu tidak gampang loh. Ya, dia tidak bisa bahasa mana, tidak bisa bahasa mana dia mau datang ke sini, ya itu karena apa? Karena punya kelebihan. Kalau kita berharap ke depan itu cuma dengan APBD, ini contohnya, mati. Maka tidak ada pilihan. Kita harus dengan orang luar. Sementara saya investor yang untuk pasar modern di Bengkulu Selatan sudah ready, tinggal nunggu saya pelantikan. Pembangunan pabrik drone di sini, benar-benar saya sudah diundang ke sana dan mereka siap karena mereka sudah survei. Mereka sudah survei di Bengkulu Selatan. Mereka mau. Kenapa mau Bengkulu Selatan? Tempatnya sepi, tidak hiruk pikuk, dan dekat dengan pelabuhan. Nggak jauh dari pelabuhan. Mereka nggak mau yang terlampau korodit, kan nanti menjadi hingar-bingar, ya segala macam kan, kompleks sosial. Mereka sudah oke. Udah. Nah, terus yang lainnya, manajemen, ya sumber daya manusia segala macam. Dan saya bukan ini ya, Bengkulu Selatan bisa menjadi penanam jagung terluas di Provinsi Bengkulu. Kita sudah punya pasar modern, jalan-jalan. Oke lah kalau jalan, saya minta jalan Bengkulu Selatan sampai ke Pegaralam tembus, karena networking ke pusat, dan beberapa
hal yang lainnya saya rasakan. Ya, Bengkulu Selatan hat-trick bisa 3 kali berturut-turut WTP. Itu selama ini siapa yang bisa lakukan? Artinya butuh sumber daya itu, dan saat ini yang paling penting itu orang yang mempunyai kemampuan entrepreneur. Ya, entrepreneurship yang kuat, yang mempunyai network secara nasional yang kuat, ya, internasional yang kuat. Yang kalau perlu itu yang pernah sekolah di luar negeri, yang punya pergaulan luar negeri, ngomong bahasa Inggrisnya bagus karena dunia ini sudah dunia global. Ya. Tapi kalau kadang-kadang kita berbahasa Indonesia aja kita patah-patah misalnya, ya kan? Ya. Apalagi mau misalkan berbahasa Inggris, bahasa Cina yang sekarang memegang dunia ini, berkomunikasi, aduh, saya rasa itu. Makanya ke depan kita harus mencari orang yang menguasai network, jaringan secara nasional, harus mempunyai jaringan nasional yang cukup kuat. Yang kedua, mempunyai network internasional. Ya, ini network yang pertama adalah network. Yang kedua, mempunyai kecerdasan. Itu ditunjukkan dengan oke lah, kalau sekarang secara formal ditunjukkan oleh pendidikan. Pendidikan yang ada doktor di Bengkulu Selatan. Banyak S2. Ya, harus dipilih orang-orang yang mempunyai pendidikan. Ya, itu. Yang kedua ini pendidikan ya. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai kemampuan menguasai IT. Kalau misalkan ngetik komputer aja nggak bisa, bagaimana? Saya bukan sombong. Saya yang sering mengajari kepala-kepala dinas begini menggunakan IT. Karena saya dulunya pemain IT. Iya. Itu. Jadi harus menguasai IT. Ya. Punya network internasional dan mempunyai kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Artinya kisi-kisi itulah yang nanti kan saya dukung. Calon itu sesuai dengan kisi-kisi itu, Pak ya. Iya. Jadi Tribuners sebelum Pak Gusnan mendeklarasikan, itu tebak-tebak tuh siapa tuh dengan kisi-kisi yang networking internasional, menguasai IT, pintar. Gitu. Jadi warga Bengkulu Selatan silakan ditebak tuh siapa sosok itu. Kalau lebih spesifik, perempuan atau laki-laki nih, Pak. Terus dan ya bukan cuma ingin mencari kekayaan pribadi. Ya. Itu poin penting. Artinya di dalam pilkada ini pun kita nggak munafik, harus mengeluarkan kos. Jadi mempunyai kemampuan finansial yang cukup sehingga tidak tergadaikan harga diri ke orang lain. Itu tambahannya. Artinya mapan. Iya. Jadi ketika terpilih betul-betul membantu. Ya, nggak mikir bayar utang. Iya, nggak mikir bayar utang. Kalau ini pas kalah mikir bayar utang, kan pusing kan? Maka Pak Presiden Prabowo waktu HUT Gerindra kan bilang tuh. Mikir ngomong Pak HUT Gerindra, saya kan di sana kan dia ngomong. Aduh, ini gubernur ini semuanya kepalanya pusing, nggak ada senyumnya ini. Ini mikir utang ini, iya kan? Nah, yang itu kita cari, jangan sampai nanti, milih orang yang nanti sudah terjerat dengan hutang, ya jadi kacau, itu kasihan masyarakat. Pak mungkin belum tergambar seperti apa nanti suasana PSU di Bengkulu Selatan, tapi harapan Pak Gusnan sendiri bagaimana nanti di penyelenggaraan PSU nanti? Yang pertama mulai saat ini pada saat keputusan MK dan sebelum keputusan MK saya sudah sampaikan kepada seluruh pendukung saya, ini kembali saya ulangi, jangan pernah terpancing, jangan keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Biarlah kalau mereka mau ngomong, ya luar biasa, cacian, makian segala macam, nggak jadi masalah. Ingat ya, ini saudara-saudaraku sekalian, ingat ini pesan saya. Sang Mawar itu tidak akan pernah marah pada saat sang sapi itu membuang kotoran kepada dirinya. Dia akan senang, bahkan kotoran tersebut dia akan serap ke dalam jiwanya, ke dalam tubuhnya untuk dijadikan penumbuh bunga-bunga yang lebih indah. Jadi tidak pernah sang Mawar mengutuk sapi
yang mengotor dirinya. Begitulah kita memperlakukan orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mencaci kita saat ini, orang-orang yang saat ini menganggap kita rendah. Nggak jadi masalah, jadikan itu pupuk penyubur diri, baru itu keren. Ya, jangan sampai ini kita barisan Gus Sunan Mulyadi jangan sampai membuang sampah seperti mereka. Iya, sampah dari mulut itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam. Begitu. Benar nggak kira-kira? Sangat setuju saya. Selama masa kepemimpinan Pak Gus, apa legasi yang menurut Pak Gus bahwa sangat ini adalah masterpiece-nya Pak Gus di Bengkulu Selatan? Sebenarnya kalau legacy itu kan tentunya ada dua. Nah, kalau kita bercermin dengan Jokowi, dia legasinya kepada infrastruktur. Nah, sementara Prabowo dan mungkin juga pada saat itu Bung Karno dan beberapa tokoh negara legasinya pada sumber daya manusia. Kan itu kan? Iya kan? Itu warisan tuh. Ya. Sehingga dua ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan saya katakan kalau di sesi legacy tentu infrastruktur saya punya beberapa jalan baru yang luar biasa. Karena saya permintaan dengan Pak Jokowi waktu saya jadi tim sukses Jokowi untuk membuat jalan Manak Pagaralam itu menjadi jalan nasional yang bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sekarang sudah terlaksana dan sudah dikerjakan. Saya meminta Tubat Gelumpai yang sudah ratusan tahun tidak terkelola, semua hampir kering dan menjadi seperti hutan di tengah kota, sekarang sudah menjadi taman yang luar biasa indah, sudah menjadi kolam yang menjadi serapan air dan pengendali banjir di kota Mana. Kita punya pasar tradisional yang selama ini yang sudah diwariskan, yang sudah dipakai. Kita sudah membuat itu ini berkorban. Saya gadaikan gaji saya, untuk membuat percontohan kebun jagung yang dulu jagung belum begitu diminati. Sampai-sampai saya diundang menteri, sampai menteri bahkan datang ke Bengkulu Selatan, 2 menteri sekaligus. Itu jagung. Bahkan Fadil Muhammad datang ke Bengkulu Selatan karena jagung Bengkulu Selatan berhasil. Ini legacy. Sekarang di mana-mana orang nanam jagung. Dan orang di Bengkulu Selatan jagung ini sampai akhir hayat ini jagung akan menjadi komoditi ekonomi yang luar biasa. Ini kenapa? Pada saat itu tadi edukasinya dengan saya menggadaikan gaji saya itu gratis. Bayangkan saya tidak punya gaji. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya yakin dan saya masih punya usaha-usaha di sektor swasta. Itu masih banyak. Dan zaman siapa? Seluruh Bengkulu Selatan mempunyai EKTP itu berobat gratis. Zaman siapa? Zaman saya. Makanya banyak orang-orang dari desa menelpon saya yang mengatakan siapa lagi yang akan mengurusi kami setulus Pak, bukan saya ini ini benar setulus Pak Gus Sunan, yang tengah malam pun ditelepon masih siap datang. Sering mereka ketemu dengan saya karena ditelepon saya datang jam 1 malam ke rumah sakit. Saya datang sendiri pada saat orang kebakaran, walaupun itu jam 1 malam, jam 2 malam. Saya nungguin longsor, walaupun itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Nah, itu yang banyak yang nangis yang nelpon saya, siapa lagi yang akan mengurusi kami yang setulus Pak Gus Sunan yang belum pernah kami temukan. Saya nggak tahu, ini bukan kata-kata saya, tapi yang sampai ke saya. Nah, ini salah satu legacy yang saya rasa wariskan, dan silakan dicek sendiri beberapa penghargaan yang kita terima, termasuk dalam dunia pendidikan. Di Provinsi Bengkulu kita satu-satunya kabupaten yang mendapat penghargaan dari Google internasional. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi mungkin di mata orang lain saya gagal enggak jadi masalah, bukan soal. Di mata orang yang cinta dengan Pak Gus Sunan, tentu dia bisa melihat
dengan mata yang lebih lebar. Tapi Iya. di mata pembenci ya tetap membenci gitu Tetap Pak ya. membenci. Makanya saya bilang tadi, tidak usah kita berargumentasi dengan pembenci, seperti saya mengumpamakan dengan mau mengalahkan orang bodoh. Jadi kita jangan pernah berargumentasi dengan pembenci, karena sebaik apapun madu yang Anda berikan ke mereka, mereka akan merasanya akan sangat pahit dan seperti racun. Tapi ini penekanan lagi nih Pak Gusnan. Iya, Mai. Kapan mau mengumumkan? Ya tunggulah waktu. Tunggu waktu, nanti saya main lagi ke Tribun. Oke. Pak ini saya tuh melihat termasuk salah satu follower di media sosialnya Pak Gusnan. Iya. Saya tuh lihat kok Pak Gusnan ini termasuk orang yang aktif sekali bermedia sosial. Malah sebenarnya nih malah ini sudah lebih dari konten kreator karena kontennya tersetup dengan baik, isinya edukatif. Itu siapa yang mengajari Pak? Saya sendiri. Saya dulu saya bisa buat blog, saya menguasai jumlah. Baiklah, Bupati. Ya, mengerti jumlah. Tahu jumlah kan? Iya. Jumlah. Saya mengerti jaringan wireless. Saya mengerti beberapa software dan aplikasi. Jadi saya juga dengan kawan-kawan pernah membangun aplikasi. Jadi kalau cuma sekedar ngedit video sendiri, ya itu rata-rata saya sendirilah. Ya begitulah. Enggak usah karena saya mau nyuruh orang itu harus mengeluarkan dana, sementara pemerintah juga enggak ini kan. Jadi saya sendiri, saya ambil video, kadang-kadang saya minta video dengan orang. Ya, tapi karena saya sibuk, kadang-kadang kurang. Nah, saya bermedia sosial walaupun cuma dengan Facebook itu sebenarnya bukan untuk gagah-gagahan, apalagi curhat-curhatan. Ya, itu cuma semata saya lakukan agar komunikasi dengan masyarakat lancar. Mereka sungkan menelpon saya, mereka sungkan me-WhatsApp saya, tapi saat dengan sosial media mereka siap curahkan semua itu, mereka sampaikan, dan itu langsung saya tindak lanjuti. Itu saya tujuannya begitu. Karena saya ini bahkan untuk pemilihan platform pun saya merasa ini kayaknya Pak Gusnan aktif di Facebook ini memang pilihan, saya bilang. Karena untuk pengguna Facebook di wilayah kabupaten itu memang lebih banyak ketimbang di wilayah kota. Makanya saya bilang, ini jangan-jangan Pak Gusnan sudah menganalisa juga nih saya bilang. Iya, itu berdasarkan analisa. Jadi berdasarkan analisa, kenapa saya tidak aktif di Instagram? Saya punya saya punya Twitter dan enggak saya aktifkan lagi. Saya punya Instagram, Facebook, bahkan dulu yang pertama sebelum Facebook dulu, ya ada Friendster. Ada Friendster, saya punya Friendster, saya punya Pet ya. Tumblr, apa Tumblr? Iya, Tumblr ya. Iya, Tumblr saya punya. Iya, blog saya punya. Ya saya punya blog walaupun dulu kan hobi-hobilan nulis-nulis sedikit. Masih sempat. Itu Gusnan Mulya di blogspot.com. Iya. saya ini sendiri blognya itu. Menghasilkan uang enggak Pak Facebook ya, Pak? Enggak ya? Enggak diaktifin. Karena bukan karena kan enggak dikelola secara baik. Karena saya kan kalau saya ngelola itu ya enggak bisa saya jadi bupati dengan baik. Kan artinya memang pure untuk media untuk berkomunikasi dengan masyarakat Bengkulu Selatan, Pak ya. Iya, kalau dikelola saya rasa udah juga bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saingannya Tribun, Pak itu, Pak. Dengan follower sekitar 54.000 ya kan. Sudah aktif ya, komen banyak, yang like banyak. Iya, itu kan saya nggak bisa setiap waktu membalas segala macam. Gitu, Adinda. Wah, untuk balik lagi satu pertanyaan untuk PSU nanti, Pak. Selain tadi akan segera mendeklarasikan calon yang ini adalah mewarisi idealisnya Pak Gusnan, bahwa sosok inilah yang idealis, yang ideal untuk memimpin Bengkulu Selatan.
eh, selain strategi Pak Gusnan, sebenarnya di PSU itu apa sih hal-hal yang paling penting yang harus disiapkan untuk bertarung di PSU itu? Ya kalau semuanya saya rasa sudah siap, mereka sudah siap kan, ya katakanlah pasangan-pasangan lain ini kan sudah siap dengan networking, sudah siap dengan tim sukses segala macam. Dan nanti siapa yang saya dukung juga tinggal pasang baju aja, nggak ada lagi yang perlu dipersiapkan. Apalagi yang mau dipersiapkan? Tim sudah siap, semuanya sudah siap, fasilitas-fasilitas yang kalau mau sosialisasi bahkan saya lebih lengkap dari mereka, ya kan? Semuanya sudah siap, sudah ready, tinggal dia pakai baju, ya katakanlah tim yang sudah kita bentuk, udah selesai, nggak ada lagi. Cuma ya pahamlah. Pasti capek kalau nggak ada itu, ya udahlah. Ya. Benar-benar kalah 2 kali. Kalau saya cuma kalah 1 kali. Kalaupun itu bukan karena rakyat benci, itu karena sesuatu yang di luar jangkauan manajerial kami. Itu kenapa saya bertanya unreachable. Saya bertanya apakah nanti ada semacam kampanye lagi atau enggak. Mungkin kalau sosialisasi pasti baik. Sosialisasi dan saya sendiri akan menggiring. Saya sendiri yang akan di depan. Saya berasumsi seperti ini Pak Gusnan. Ini semuanya di PSU ini istilahnya sudden death, ya Pak. Tidak ada lagi pemilihan ulang. Kalaupun pemilihan ini nanti selesai, artinya semuanya juga akan bertarung habis-habisan. Iya. Saya habis-habisan dan mungkin habis beneran. Habis beneran. Ya karena mohon maaf, saya bukan menakar orang lain. Saya menakar diri saya sendiri yang sudah lakukan itu dan sudah mengalami itu. Pilkada kalah. Pilkada ulang ya pada saat itu tahun 2008 dan 2010 maju lagi. Capeknya luar biasa. Habis benar. Kembali ke titik nol. Bayangkan ya, hati-hati. Kalau saya bilang tadi, saya katakanlah ini dikalahkan. Satu kali maka saya masih bisa tertawa. Kalau kawan-kawan yang akan menghadapi ini, apalagi dengan pemain baru, ya sekarang pun sudah mumet. Bagaimana waktu cuma sekian hari ini menghadapi hal ini tidak gampang. Iya, bukan tidak gampang, sudah. Saya pun kalau dalam posisi pilkada yang begini, saya tidak akan, misalnya ya suatu saat saya punya kesempatan diridhoi Tuhan untuk maju misalkan di gubernur, kemudian saya dalam posisi saya yang kalah, itu sudah. Saya katakan kepada diri saya, hei Gusnan, ini Allah tidak menghendakimu. Ya, kenapa Anda memaksakan diri? Sudahlah. Saya pasti katakan itu. Ya seperti saya katakan sekarang. Makanya saya bisa tertawa. Ya. Apa? Ya saya yakin kata Allah ngomong dengan saya. Hei Gusnan, ya kamu berhentilah dulu. Ya kembalilah ke habitatmu yang nyaman. Kalau seandainya tetap di sini karena begitu hiruk pikuk dengan orang pembenci yang iri, yang dengki, yang itu kamu capek, kamu pusing, nggak bisa konsentrasi untuk menyiapkan hari tua. Ya saya seolah-olah Allah itu mengatakan itu kepada saya dalam pilkada ini. Maka saya enjoy. Saya sudah melihat, saya sudah mulai kembali berpikir. Oh berarti saya mungkin setahun bisa sampai 4-5 kali kembali umroh karena saya punya travel bureau yang selama dulu saya umroh gratis. Ya saya cari uang semuanya umroh. Ya saya bisa berbisnis di bidang lain sendiri yang saya kuasai. Ya, begitu. Itu berpikir seperti ini. Bukan pertarungan lah, pilkada pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan ini sebenarnya bukan hanya bupatinya, tapi ini juga menentukan masa depan gubernurnya. Karena Bengkulu Selatan ini banyak yang mengatakan bahwa kalau bisa menguasai Bengkulu Selatan itu minimal 1 tiket untuk nyalon gubernur lagi sudah di tangan.
Ya, begitu. Dan kita juga tahu dulu perimbangan antara Pak Helmi dengan Pak Rohidin begitu ketat. Ya, dari survei, dari apa, perimbangannya begitu ketat. Dan sudah terbukti dari beberapa gubernur yang memang pada saat ada beririsan ataupun berpegangan erat dengan kami dari Semaku, bukan Bengkulu Selatan, Semaku. Ya karena ini sama, tidak ada beda pada saat kami masuk ke ranah politik lebih tinggi, makanya nanti akan bersatu menjadi Semaku, Seluma Manakaur. Ya, sama dengan di seberang juga, tidak Kepayang lagi, tidak Lebong lagi, tidak Utara lagi, tapi dia bersatu menjadi Lebong. Menjadi Sukurjang. Dan itu pada saat itu bersatu, itu mempunyai sebaran penduduk atau suku yang sangat luas di Provinsi Bengkulu. Di mana-mana itu banyak orang selatan. Nah, ini yang mengatakan bahwa emosional itu akan tergali cukup baik biasanya, sehingga ini menjadi penyebab positif siapapun orang Semaku bertarung untuk mendapat dukungan masyarakat. Itu sebenarnya. Pak. Iya. Nah, ini siapapun itu. Oke, Tribuners, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, dan kebetulan Pak Helmi juga ada taliannya dengan selatan kan? Iya, istrinya orang selatan. Sehingga dia juga kuat di Seluma dan selatan, termasuk di tempat kami sendiri. Ya, betul. Sebelum kita mengakhiri obrolan ini, mungkin kita mengajak masyarakat Bengkulu Selatan untuk menghadapi PSU ini dengan riang gembira, dengan senang hati, bukan menjadi suatu kayak pertarungan hidup mati. Betul. Silakan Pak Kusnan aja untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Masyarakat Bengkulu Selatan, adik salahku sekalian, tim-tim sukses dan para pendukung yang sudah memilih kami. Seperti saya sampaikan bahwa wasit sudah meniup peluit panjang, tanda pertandingan sudah berakhir itu. Ya, para penonton di lapangan sudah pulang dan peluit menyatakan wasit pesan ditiup peluit panjang, wasit menyatakan ini akan tanding ulang. Artinya akan ada PSU ulang, pemungutan suara ulang. Nah, tenang, damai, tidak perlu pusing, apalagi turut terpengaruh dengan kata-kata hasutan orang, mau ini mau itu. Saya sendiri saja, saya secara pribadi yang paling dirugikan dalam hal ini. Ya, saya bisa menghadapi ini dengan damai, saya bisa menghadapi ini dengan tenang, ya kan. Kita berkaca kepada diri sendiri bahwa lebih baik kita mengetahui kekurangan dan kejelekan kita sendiri, untuk apa kita saling bertengkar, saling ini kan dengan orang-orang yang kira-kira tidak sepaham dengan kita. Ini saya khususkan untuk tim-tim saya, untuk keluarga besar, untuk pendukung. Mari pelihara kedamaian. Jangan Anda membuat pemicu keributan. Jangan Anda membuat pemicu memancing emosional orang. Nah, jadi sekali lagi jagalah keamanan, kedamaian demi untuk terlaksananya kan PSU dengan baik. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya nanti akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, bahkan lebih baik dari saya. Oke, Tribuners. Demikian Tribuners, singkat, padat, tapi jelas. Dan semoga nanti Pak Kusnan datang lagi ke Tribun Bengkulu untuk memberitahu siapa calon yang akan menggantikan Pak Kusnan di Pilgub Bengkulu Selatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.